Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Baik teman-teman safety, kali ini saya, Repdi Madepri, akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Apakah P2K3 itu? Yaitu suatu organisasi di perusahaan atau unit kerja yang merupakan wadah kerjasama antara beberapa unsur yang terdiri dari pimpinan, pengurus perusahaan dari berbagai tingkatan dan bersama-sama dengan tenaga kerja dalam menangani masalah-masalah K3 di lingkungan perusahaan yang muncul dan atau yang ditemukan dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga potensi bahaya, kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja dapat dikurangi bahkan dapat dihindari. Teman-teman safety, para pengurus dan pengusaha, jangan lupa untuk menekan tanda subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Maka dari itu, betapa pentingnya dibentuknya P2K3 tersebut di setiap perusahaan atau unit kerja. Latar belakang dibentuknya P2K3 adalah disebabkan oleh beberapa hal sebagai pertimbangan, yaitu 1. Masih banyaknya tenaga kerja yang bertindak tidak aman atau unsafe action, seperti melakukan kesalahan-kesalahan atau tidak sesuai dengan SOP dalam melakukan pekerjaan, penggunaan atau pemakaian peralatan, bahan atau material. Selain itu juga terdapat kondisi tidak aman atau unsafe condition, seperti adanya kelalaian atau kelainan atau kondisi yang tidak normal pada alat peralatan, mesin-mesin di dalam lingkungan kerja yang tidak aman dan nyaman, baik dalam maupun di luar perusahaan atau tempat kerja saat proses pekerjaan berlangsung. Hal tersebut dikarenakan kemampuan atau keterampilan yang kurang memadai, baik dari manajemen atau pengurus unit kerja maupun para tenaga kerja itu sendiri, yang dapat menimbulkan bahaya atau risiko seperti kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan yang berakibat penyakit akibat kerja. Akibat dari kemampuan atau keterampilan yang kurang memadai tersebut menimbulkan kerugian jiwa dan material, baik tenaga kerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat luas. Maka untuk itu seluruh manajemen atau pengurus unit kerja dan tenaga kerja bersama-sama harus diberikan pelatihan atau keterampilan sesuai kebutuhan. Ayo teman-teman, apakah unit kerja saudara sudah atau belum membentuk P2K3? Jika unit kerja teman-teman belum terbentuk P2K3, maka hal ini diwajibkan untuk membentuk organisasi P2K3 tersebut yang diatur oleh peraturan perundangan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pada pasal 10 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ayat 1 menyatakan Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna mempertimbangkan
kerja sama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja di dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka memperlancar usaha berproduksi. Ayat 2 berbunyi, susunan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, tugas dan lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Di mana peraturan tersebut diatur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor keputusan 04/Men/1987 tentang panitia pembina keselamatan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Tujuan dibentuknya P2K3 tersebut adalah sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan komitmen pemimpin perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa P2K3 merupakan wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah K3 yang timbul, maka untuk itu diperlukan komitmen pimpinan perusahaan atau unit kerja yang konsisten dan kuat dalam mengambil keputusan untuk menetapkan dan mendukung penyelesaian masalah-masalah K3. 2. Mempercepat birokrasi yang dimaksud di mana wadah P2K3 dipimpin oleh top manajemen, maka perusahaan dapat menyelesaikan solusi penyelesaian masalah K3 yang ada pada saat pertemuan rutin, terjadwal dan berkala setiap 3 bulan serta dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja, CQ, Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat. 3. Mempercepat dalam pengambilan keputusan tersebut setelah kita ketahui seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam pertemuan adalah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang tercermin untuk mempercepat pengambilan keputusan. 4. Pengawasan tidak langsung. Yang dimaksud adalah secara tidak langsung para manajemen dapat mengawasi situasi dan kondisi atau suasana kerja di perusahaan akan pencegahan dan penanggulangan potensi bahaya di tempat kerja. Semoga tercapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Silahkan klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi.